Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Engineer Akbar. Jadi di konten yang kemarin itu kita sudah bahas tentang dasar-dasar akuntansi, khususnya membahas tentang jenis-jenis akun dan saldo normal tiap-tiap akun ya teman-teman sekalian. Nah, pada konten kali ini saya ingin langsung mempraktikkan cara menganalisa sebuah transaksi dan menjelaskan sedikit atau mereview sedikit tentang saldo normal akun ya, sembari saya mencoba mengerjakan jurnal umum dari transaksi ini. Mungkin tidak banyak, mungkin sampai sekitar nomor 5 atau sampai nomor 8 kita kerja ya teman-teman sekalian. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya teman-teman ke praktiknya. Nah, di sini telah ada soal ya, latihan soal cara membuat jurnal, buku besar, dan neraca saldo perusahaan jasa. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita akan coba buat jurnal dulu ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja. Nah, di soal ini tepatnya tanggal 27 bulan 9 itu ada sebuah usaha yang berdiri ya teman-teman sekalian, karena adanya persekutuan atau kerjasama antara dua orang untuk membentuk suatu badan usaha. Di sini Tata dan Fian mendirikan usaha jasa catering. Nah, mereka memberi nama usahanya itu Mikita Cookies, teman-teman. Nah, Tata dan Fian sepakat untuk menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta ke dalam usahanya serta perlengkapan usaha senilai 1.500.000. Nah, sebagai modal awal bagi usahanya yang bernama Mikita Cookies. Nah, kemudian ada tanah senilai 150 juta dan bangunan senilai 275 juta yang dijadikan sebagai tempat usaha atau sebagai modal usaha, teman-teman sekalian. Oke, kita langsung saja buat jurnalnya. Di sini saya sudah tulis tanggalnya. Kita masukkan nama-nama akunnya. Jadi yang pertama itu Tata dan Fian menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta ya teman-teman. Berarti ada kas yang bertambah. Nah, kalau kas itu tergolong jenis akun aset ya teman-teman. Kita ingat lagi, kalau aset bertambah dia di debit, kalau berkurang dia di kredit. Kasnya bertambah menjadi 30 juta. Kemudian ada perlengkapan usaha senilai 1.500.000. Kemudian tadi ada tanah, teman-teman. Tanahnya senilai 150 juta. Kemudian ada bangunan senilai 275 juta. Sorry ya teman-teman, ini laptop saya nggak tahu kenapa. Oke, kemudian kan dia baru mendirikan usaha, berarti semua akun ini dia masuk ke modal awal. Oke, kalau modal ya teman-teman masih ingat kemarin, kalau ekuitas bertambah dia di kredit. Oke, kita langsung aja jumlahkan. Kita masukkan rumus sum. Kemudian di sini ini kita fn kurung enter. Nah, muncullah 456.500.000 itu sebagai modal awal dari Mikita Cookies. Oke, transaksi yang kedua tanggal 29 bulan 9 2007. Oke, Mikita Cookies membeli bahan-bahan untuk membuat kue catering sebesar 2.500.000. Nah, membeli bahan-bahan itu sama dengan perlengkapan usaha ya teman-teman. Berarti perlengkapan usahanya bertambah lagi nih teman-teman. Perlengkapan usahanya bertambah. Nah, yang berkurang apa? Kasnya berkurang karena dia membeli bahan-bahan untuk membuat kue catering sebesar 2.500.000. Seharusnya di sini harus ditambahi kalimat penjelas ya. Dia membeli secara tunai atau kredit, tapi di video ini kita koreksi, kita membeli secara tunai saja. Nah, di sini ada 2.500.000. Di sini dia jual 2.500.000. Nah, kenapa kas di kredit, teman-teman? Karena kan kita membeli secara tunai, berarti uang kita keluarkan, berarti kas itu berkurang.
Kalau kas berkurang dia di kredit, karena kas termasuk dari golongan akun aset ya teman-teman. Nah, begitupun juga perlengkapan usaha, dia termasuk golongan aset. Di sini dia bertambah, makanya dia di debit. Oke, tanggal 4 bulan 10 2007. Nah, Nikita Cookies menerima uang dari Tuan Rifki hasil dari menyelesaikan pesanan kue sebesar 5 juta. Nah, ini kita terima pendapatan sebesar 5 juta. Berarti yang bertambah apa teman-teman? Yang bertambah itu saldo kas sebesar 5 juta. Kemudian ada pendapatan jasa sebesar 5 juta. Nah, kenapa pendapatan di kredit? Karena dia termasuk ke golongan akun ekuitas ya. Ya, pendapatan saldo normalnya ekuitas itu kan ada di kredit teman-teman ya. Di kas pada pendapatan jasa. Oke, kemudian tanggal 5 bulan 10 2007. Nah, Nikita Cookies membayar biaya listrik telepon sebesar 2 juta. Berarti ada akun beban yang muncul. Nah, di sini beban listrik. Beban listrik ya. Sorry teman. Beban listrik dan telepon ya. Pada kan dia membayar, berarti kasnya berkurang dong sebesar 2 juta. Oke, di sini juga 2 juta. Oke, mudah kan teman-teman sekalian? Nah, kalian ingat lagi kalau beban bertambah itu saldo normalnya di mana? Di debit ya teman-teman sekalian. Oke, kemudian ada tanggal berapa nih? Tanggal 18 bulan 10 2007. Nah, tanggal 18 bulan 10 2007. Nah, di sini Nikita Cookies ya membayar biaya membuat brosur atau pamflet. Berarti dia termasuk iklan ya teman-teman, untuk memasarkan kuenya sebesar 1 juta. Nah, biaya iklan ini berlaku untuk 1 tahun. Berarti biaya iklan ini berlaku untuk 1 tahun. Berarti di tanggal 18 bulan 10 dia membayar biaya iklan sebesar 1 juta ya teman-teman, tetapi belum dinikmati. Dia akan bayar selama 1 tahun. Berarti ada iklan dibayar di muka ya teman-teman. Iklan dibayar di iklan dibayar di muka ya pada kas. Ini sebesar 1 juta. Nanti iklan ini pasti akan disesuaikan ya teman-teman. Biasanya ada jurnal penyelesaiannya. Oke, udah. Kemudian ke tanggal 25 bulan 10, untuk memanfaatkan ruang yang tidak terpakai di lantai 2, Nikita Cookies menyewakan 1 kamar kepada Nona Dewi senilai 6 juta untuk jangka waktu setahun. Nah, ini kan dia bukan termasuk ke dalam pendapatan usaha. Kan dia ceritanya usahanya bergerak di bidang catering ya teman-teman, tetapi di tanggal 25 bulan 10 Nikita Cookies memanfaatkan ruang yang tidak terpakai di lantai 2 ya. Di lantai 2 berarti usahanya ada di lantai 1. Nikita Cookies menyewakan 1 kamar kepada Nona Dewi senilai 6 juta untuk jangka waktu setahun. Berarti di sini jurnalnya apa ya teman-teman? Coba kalian analisis. Oke, saya beri waktu 1, 2, 3. Oke, semua benar ya. Nih, jadi jurnalnya itu teman-teman kas pada pendapatan lain-lain. Kenapa pendapatan lain-lain, Kak? Karena jenis pendapatannya ini ya teman-teman itu tidak berkaitan langsung dengan usahanya. Nah, di sini kita tulis 6 juta. Oke. Mudah kan teman-teman sekalian? Yang penting kalian sudah paham saldo normal akun, itu pasti mudah untuk kalian mengerti. Kita lanjut lagi di tanggal 2 bulan 11